Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat datang di video pembelajaran IPA Terpadu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi pembelahan sel. Pada materi pembelahan sel ini merupakan bagian dari materi yang ada di bab 1, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Mengapa kita perlu membahas pembelahan sel? Karena pada pembelahan sel ini membantu kita memahami bagaimana proses pembentukan sel sperma dan proses pembentukan sel telur. Jadi kita simak secara bersama-sama. Tentu saja kita pernah berpikir bahwasanya mengapa terjadi pembelahan sel yang ada di dalam diri manusia. Tentu saja bukan hanya manusia, setiap makhluk hidup pasti mengalami pembelahan sel di dalamnya. Sebenarnya apa yang menjadi poin penting mengapa sel mengalami pembelahan atau terjadi proses pembelahan sel pada diri makhluk hidup? Ternyata dari hasil penelitian ditemukan bahwasanya pembelahan sel atau sel mengalami pembelahan itu ada 3 alasan yang mendasari, di mana alasan yang pertama melakukan pertumbuhan. Ya. Nah, pertumbuhan ini kita bisa lihat di mana manusia yang berukuran bayi kemudian menjadi dewasa. Dari hasil penelitian juga membuktikan bahwa ternyata sel orang dewasa itu memiliki sel sebanyak 200 triliun sel. Ini artinya pada tubuh manusia itu mengalami pembelahan sel menuju pada tahap maksimal sehingga mencapai 200 triliun sel. Kemudian ini juga dibuktikan dari teori Rudolf Virchow bahwasanya omniselula e-selula, di mana sel hidup baru itu berasal dari sel hidup yang ada sebelumnya, sehingga kita bisa melihat, merasakan bahwa ada perbedaan ukuran dari bayi hingga dewasa. Hal itu disebabkan karena adanya pembelahan sel yang terus terjadi pada diri manusia. Kemudian alasan yang kedua di mana sel melakukan pembelahan yaitu untuk melakukan perbaikan. Ya, untuk melakukan perbaikan. Seperti kita rasakan bersama dan bisa kita lihat contohlah pada diri kita, di mana saat kita terluka di kulit kita, lama-kelamaan luka tersebut menjadi sembuh. Ini membuktikan bahwasanya sel melakukan perbaikan dengan cara mengganti sel-sel kulit yang sudah mati. Ya, tanpa adanya pembelahan sel tersebut, maka tidak ada proses regenerasi atau pembaharuan dari kulit yang sudah mati tersebut. Kemudian yang ketiga, sel mengalami pembelahan ya itu untuk melakukan sebuah proses reproduksi. Ya, apa itu reproduksi? Yaitu perkembangbiakan, di mana sel berperan dalam melakukan pembelahan untuk menciptakan sebagai sarana untuk menciptakan organisme baru, ya, atau manusia baru, di mana pada proses reproduksi sel melakukan pembelahan, di mana pada nantinya akan melakukan pembentukan sel-sel kelamin atau sel-sel gamet. Ya, apa itu sel-sel gamet? Yaitu sel sperma dan sel telur. Sel sperma pada organ reproduksi laki-laki dan sel telur pada organ reproduksi perempuan, yang tentu saja akan dibahas pada materi organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Nah, di sini tentu saja mengenai pembelahan sel tersebut, kita sudah mengetahui apa yang menjadi alasan sel tersebut mengalami pembelahan. Dan selanjutnya, dari hasil penelitian ditemukan bahwa ternyata pembelahan sel tersebut itu terbagi atas 2, ya, terbagi atas 2. Dilihat dari
di mana sel tersebut berlaku, ya. Jadi pada pembelahan sel ternyata terbagi atas dua. Yang pertama ada pembelahan mitosis dan ada pembelahan meiosis. Nah, pada kedua pembelahan sel ini memiliki peran masing-masing dalam membentuk sel-sel pada diri manusia. Ada yang berperan untuk membentuk sel-sel tubuh dan ada yang berperan untuk membentuk sel-sel kelamin. Nah, mari kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama kita awali membahas mengenai mitosis. Nah, jadi teman-teman, apa itu mitosis? Ya, bicara tentang mitosis karena kita bicara mengenai pembelahan sel. Jadi mitosis merupakan tipe pembelahan sel, ya, yang menghasilkan dua sel anakan baru, ya, yang membawa kromosom, ya, identik dengan induknya. Nah, tentu saja pasti adik-adik berpikir apa itu kromosom? Kromosom itu adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Setiap sel pada tubuh kita itu membawa materi genetik yang mewariskan sifat, ya, dari orang tua kah, dari ayah kita atau ibu kita pada tubuh kita, sehingga sebagai buktinya bentuk tubuhnya kita, baik itu telinga, hidung, mata, dan rambut, dan tinggi badan kita, itu ternyata kita bisa menyerupai bentuk tubuh orang tua kita. Apakah mungkin mata kita itu mirip dengan ayah kita, atau hidung kita mirip dengan ibu kita, atau kulit kita mirip dengan ayah kita. Tentu saja pada materi mengenai pewarisan sifat nantinya kalian akan dapat di bab-bab selanjutnya. Nah, jadi yang harus diketahui bahwasanya bicara tentang sel, ya, sel itu memiliki kromosom di dalamnya, ya, kromosom di dalamnya. Ya, contoh kita gambarkan saja kromosom sebagai bentuk ini, ya, kromosom, di mana bicara tentang pembelahan mitosis, sel atau kromosom yang terdapat pada selnya, di mana untuk sel anakan barunya membawa kromosom identik dengan induknya. Apa itu kromosom identik dengan induknya? Di mana sel anakan baru tersebut membawa kromosom yang berjumlah sama, ya, dengan kromosom dari sel induknya. Semisal kromosom sel induk pada manusia, ya, ketika dia memiliki 46 kromosom, maka sel anakan barunya juga memiliki 46 kromosom, ya. Atau artinya ketika sel tunggalnya memiliki kromosom 2N, maka sel anakannya memiliki juga kromosom 2N. Nah, dua sel anakan baru yang membawa kromosom identik dengan induknya juga disebut dengan sel diploid, ya. Oke. Nah, tentu saja pada pembelahan mitosis ini kita sudah tahu, yaitu pembelahan sel mitosis itu tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan baru yang membawa kromosom identik dengan induknya. Kromosom identik dengan induknya yaitu sel anakan barunya itu memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Pada mitosis akan melahirkan dua sel anakan baru, ya, dua sel anakan baru di mana kromosomnya itu sama dengan induknya. Nah, pada pembelahan mitosis memiliki keberlakuan tersendiri, di mana pembelahan sel mitosis itu hanya berlaku pada sel-sel tubuh
ya pada sel-sel tubuh. Nah, inilah yang kemudian berperan bagaimana membentuk tubuh manusia atau tubuh seorang anak itu. Ketika dia mewariskan sifatnya kepada anaknya, maka bisa saja menyerupai, jadi anaknya ini akan menyerupai dari orang tuanya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai pembelahan meiosis. Ya, berbicara tentang pembelahan meiosis secara pengertian itu merupakan tipe pembelahan sel, ya, tipe pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan baru. 4 sel anakan baru yang membawa setengah kromosom, ya, membawa setengah kromosom dari kromosom induknya. Jadi di sini pada pembelahan meiosis 4 sel anakan barunya hanya membawa, ya, semisal ini sel tunggal, ya, hanya membawa setengah kromosom induknya, ya, di mana setengah kromosom induknya ketika kita analogikan kromosom induk berjumlah 2N, maka kromosom anakannya, sel anakannya yang berjumlah 4 akan memiliki jumlah kromosom setengah dari induknya, yaitu berjumlah N. Nah, di sini 4 sel anakan baru yang membawa setengah kromosom induknya juga disebut dengan sel haploid. Nah, sel haploid. Kemudian pada pembelahan meiosis itu memiliki keberlakuan tersendiri, di mana pada pembelahan meiosis itu hanya berlaku pada sel-sel kelamin. Ya. Sel-sel kelamin, di mana sel kelamin itu yaitu sperma dan sel telur. Sel telur. Nah, di sini kita sudah bisa melihat perbedaan antara pembelahan sel mitosis dan pembelahan sel secara meiosis, di mana pada pembelahan sel mitosis membawa kromosom yang identik dengan induknya. Jadi 2 sel anakan baru yang dihasilkan akan menghasilkan kromosom yang identik dengan induknya. Kemudian untuk pembelahan meiosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan baru. Jadi ingat 4 sel anakan baru. Kalau pembelahan mitosis hanya menghasilkan dari 1 menjadi 2, tapi kalau dalam pembelahan meiosis dia menghasilkan dari 1 menjadi 4. Hanya saja perbedaannya dari segi jumlah kromosom. Oke, mudah-mudahan anak-anak semua mengerti dengan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Dan selanjutnya, karena kita akan masuk pada materi sistem reproduksi, maka kita akan membahas mengenai sel-sel kelamin, ya. Sel-sel kelamin yaitu bagaimana proses pembentukan sperma dan proses pembentukan sel telur. Tapi sebelum itu kita terlebih dahulu membahas mengenai bagaimana sel tersebut, ya, bisa mengalami pembelahan secara mitosis dan meiosis. Jadi ada beberapa fase yang mesti dilalui oleh sel untuk bisa melakukan sebuah pembelahan mitosis dan meiosis. Jadi pada pembelahan mitosis, kita bahas dulu pembelahan mitosis. Ya, ada beberapa tahapan untuk bisa menghasilkan 2 sel anakan baru. Di mana fase yang pertama ada yang disebut dengan profase. Nah, profase ini merupakan tahap awal di mana suatu sel itu yang memiliki kromosom, ya, suatu sel yang memiliki kromosom di dalam membran inti, ya, di dalam membran inti. Jadi kromosomnya sudah mulai mengganda, ya, sudah mulai mengganda. Jadi kromosomnya sudah mulai mengganda. Kemudian membran intinya sudah mulai rusak. Jadi pada tahap profase di mana suatu sel tersebut itu kromosomnya sudah mulai mengganda dan memadat, dan membran intinya sudah mulai rusak. Kemudian setelah itu masuk di fase metafase, di mana pada fase metafase ini
kromosom yang tadinya sudah mengganda dan memadat itu mengambil posisi ya di bidang pembelahan masing-masing. Jadi dia mengambil posisi di bidang pembelahan masing-masing. Ya, lihat pada gambar yang ada di samping. Ya. Jadi kromosomnya sudah mulai berjajar di bidang pembelahan masing-masing untuk bisa bergerak pada kutub sel masing-masing secara berlawanan. Ya. Selanjutnya ketika kromosom sudah memisah ya dan bergerak ke kutub yang berlawanan masing-masing, maka itu masuk di fase anafase ya. Sudah masuk di anafase ketika kromosomnya sudah bergerak menuju kutub sel masing-masing ya. Jadi kromosomnya di sini sudah mulai bergerak pada kutub sel masing-masing. Jadi seperti yang kita lihat pada gambar yang ada di samping, di mana kromosom tersebut sudah bergerak pada kutub sel masing-masing. Nah, setelah sampai pada kutub selnya itu sudah masuk di fase telofase, di mana ternyata sudah hampir melakukan pembelahan secara sempurna ya, sudah mulai terbagi atas dua ya, di mana pada pembelahan sel tersebut, di mana kondisi ketika sudah terbagi sitoplasmanya disebut dengan sitokinesis ya, sitokinesis. Di mana di sini pada fase telofase membran inti sudah mulai pulih kembali ya, sudah mulai, dan kromosomnya sudah memiliki kromosom diploid, yaitu kromosom identik dengan induknya. Dia sudah memiliki kromosom kembali utuh yang identik dengan induknya. Jadi ini merupakan fase telofase, di mana ketika terjadi pembelahan sitoplasma, disitulah ya, kondisi tersebut disebut dengan sitokinesis. Dan selanjutnya mengenai pembelahan secara meiosis ya. Pembelahan secara meiosis, tentu saja untuk fase yang dilalui pada pembelahan meiosis itu hampir sama dengan fase pembelahan mitosis, hanya saja pada pembelahan meiosis memiliki dua tahapan ya, memiliki dua tahapan. Ada yang disebut dengan meiosis 1 dan ada yang disebut dengan meiosis 2. Nah, sebelum kita masuk pada fase pembelahan meiosis, harus kita pahami bahwasanya pada pembelahan meiosis 1 ini hanya menghasilkan dua sel anakan baru ya, dua sel, akan tetapi sudah membawa kromosom setengah kromosom dari kromosom induknya. Kemudian pada meiosis 2 akan membentuk 4 sel anakan baru yang membawa kromosom setengah kromosom induknya. Mari kita gambarkan secara bersama-sama. Di sini pada fase yang pertama yaitu profase 1. Ya, kita masuk di meiosis 1. Pada fase profase 1 seperti yang terjadi pada fase profase mitosis, di mana pada suatu sel ya, membran intinya sudah mulai rusak dan kromosomnya sudah mulai memadat dan mengganda. Ya, sudah mulai memadat dan mengganda. Sudah mulai memadat dan mengganda dan masih utuh ya, masih berjumlah 2N. Ingat, sel induk berjumlah 2N. Nah, setelah itu, setelah masuk dari profase 1 ke metafase 1. Pada fase metafase 1 di sini kromosom pada sel induk itu kemudian bersiap-siap setelah dia mulai mengganda, dia bersiap-siap untuk menuju pada bidang pembelahan masing-masing. Ya, dia sudah siap pada bidang pembelahan masing-masing, di mana pada bidang pembelahannya, di mana pada kromosom itu
terdapat pada benang-benang spindle. Ya, ini benang-benang spindle. Ya, dan ini kutub selnya. Nah, pada fase metafase 1, kromosom sudah siap untuk bergerak menuju kutub. Ya, kromosom sudah siap bergerak menuju kutub. Di sini kromosom sudah bersiap menuju kutub. Kalian lihat gambar yang ada di samping saya. Di sini kromosomnya sudah siap dan berjajar di bidang pembelahan masing-masing. Ini bidang pembelahannya. Ya, bidang pembelahannya. Kemudian setelah dia membelah, ya, kromosomnya sudah bergerak menuju kutub masing-masing secara berlawanan, itu sudah masuk di fase anafase 1. Nah, setelah di anafase 1, di sini anafase 1 ini kromosomnya dia sudah bergerak secara berlawanan menuju sel masing-masing, ya. Kemudian setelah anafase 1 masuk di fase telofase 1. Pada telofase 1 ini membran intinya sudah mulai pulih kembali, ya. Sudah mulai pulih kembali dan terdapat 2 sel anakan baru, ya, 2 sel anakan baru yang bersifat haploid atau membawa setengah kromosom dari kromosom induknya. Nah, setelah di telofase 1, beralih ke profase 2. Karena telofase 1 hanya menghasilkan 2 sel anakan baru, maka pembelahan meiosis perlu menghasilkan 4 sel anakan baru yang bersifat haploid. Oleh karena itu dilanjutkan pada pembelahan meiosis 2. Nah, pada pembelahan meiosis 2 kita cukup mengganti saja, di mana setelah telofase 1 masuk di profase 2. Pada profase 2 ini kromosom sudah mulai mengganda, di mana kromosom yang haploid tersebut sudah mulai mengganda kembali dan memadat, ya. Kemudian masuk di fase metafase 2. Nah, pada fase metafase 2 ini kromosom sudah siap-siap ingin bergerak ke kutub masing-masing secara berlawanan dan letaknya berada di bidang pembelahan, ya. Kemudian setelah itu, setelah dia mulai memisah, kromosomnya mulai memisah dan bergerak menuju kutub masing-masing, itu disebut dengan fase anafase 2. Dan selanjutnya ketika sel tersebut mulai melakukan pembelahan dan membran inti kedua sel sudah mulai pulih kembali, maka itu sudah masuk di fase telofase 2. Nah, setelah itu terjadi pembelahan sel dan akan menghasilkan 4 sel anakan baru yang bersifat haploid atau membawa kromosom setengah dari kromosom induknya. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai pembelahan mitosis dan meiosis. Dan tentu saja setelah kita melewati atau memahami materi pembelahan mitosis dan meiosis ini, maka tentu saja kita sudah bisa memahami bagaimana proses pembentukan sel sperma atau spermatogenesis dan proses pembentukan sel telur atau yang disebut dengan oogenesis. Yang harus dipahami bahwasanya pada proses pembentukan sperma atau yang disebut dengan spermatogenesis, ya, itu berlaku pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, jadi sel induk pada sel sperma itu terlebih dahulu mengalami pembelahan mitosis dan selanjutnya akan mengalami pembelahan meiosis. Baiklah, kita sama-sama mengkaji bagaimana proses pembentukan sel sperma, di mana dimulai dari sel induk yang disebut dengan spermatogonium, ya. Spermatogonium ini merupakan sel sperma induk, ya. Sel induk dari sel sperma pada laki-laki, di mana masih kromosomnya berjumlah 2N. Nah, setelah itu pada spermatogonium itu akan mengalami pembelahan mitosis, ya, pembelahan mitosis, di mana dari hasil pembelahan mitosis tersebut, ya, itu akan menghasilkan spermatosit primer, ya. Spermatosit primer. Jadi ini masih berjumlah
2N. Dan selanjutnya dari spermatosit primer di sini mulai mengalami pembelahan meiosis ya. Meiosis 1. Pada pembelahan meiosis 1 itu akan menghasilkan 2 sel anakan baru, akan tetapi 2 sel anakan baru tersebut masing-masing membawa kromosom setengah dari kromosom induknya. Dan sel anakan baru ini disebut dengan spermatosit sekunder ya. Nah, ini masih belum matang, akan mengalami pembelahan meiosis 2 kembali ya, mengalami pembelahan meiosis 2 di mana spermatosit sekunder ini akan melakukan pembelahan meiosis 2 dan menghasilkan 4 sel anakan baru yang bersifat haploid juga, di mana 4 sel anakan baru ini disebut dengan spermatid. Dan spermatid ini akan mengalami proses diferensiasi atau pematangan, di mana yang kita sudah sebut dengan sel sperma yang sudah matang atau spermatozoa. Nah, sel sperma yang sudah matang ini masing-masing membawa setengah kromosom dari kromosom induknya. Oke, jadi ini merupakan proses pembentukan sel sperma atau yang disebut dengan spermatogenesis. Jadi teman-teman semuanya, tentu saja pada pembelahan, saya ulangi kembali, pada spermatogenesis itu memiliki 2 jenis pembelahan pada prosesnya, di mana pada proses pertama melakukan pembelahan secara mitosis, di mana akan menghasilkan spermatosit primer. Dari spermatosit primer akan melakukan pembelahan secara meiosis 1 dan menghasilkan spermatosit sekunder yang sudah bersifat haploid, dan pada spermatosit sekunder akan berubah menjadi spermatid, dan dari spermatid akan mengalami proses diferensiasi dan akhirnya menghasilkan spermatozoa atau sel sperma yang sudah matang yang siap untuk membuahi sel telur. Baiklah, selanjutnya setelah kita membahas spermatogenesis, maka kita beralih pada pembahasan oogenesis ya. Oogenesis. Apa itu oogenesis? Proses pembentukan sel telur. Oke, pada oogenesis ya, pada tubuh seorang perempuan itu memiliki sel induk ya, sel induk yang disebut dengan oogonium. Jadi ini oogonium merupakan sel induk dari sel telur yang berjumlah 2N, di mana setelah oogonium akan melakukan pembelahan mitosis melahirkan oosit primer ya, oosit primer. Dari oosit primer akan menghasilkan 2 sel anakan baru, di mana sel anakan yang satunya dia akan menjadi badan polar atau polosit ya. Dia akan tidak melanjutkan lagi pembelahan secara meiosis 2 ya. Jadi di sini setelah oosit primer akan melakukan pembelahan meiosis 1. Jadi hanya satu yang dijadikan sebagai sel telur ya, akan jadi hanya satu yang bisa dijadikan sel telur, dan yang lainnya akan menjadi badan polar atau polosit. Jadi dari oosit primer, dari 2 sel anakan barunya hanya satu yang menghasilkan atau yang bisa dilanjutkan pembelahan ke fase pembelahan meiosis 2. Nah, setelah itu pada pembelahan ini, pada hasil sel anakan ini disebut dengan oosit sekunder. Nah, setelah oosit sekunder akan mengalami pembelahan secara meiosis 2. Pada meiosis 2 ini akan menghasilkan 4 sel anakan baru yang bersifat haploid. Hanya saja pada sel telur hanya satu sel telur yang bisa dibuat oleh perempuan, organ reproduksi perempuan, sehingga
sel yang lainnya akan menjadi badan polar atau polosit. Jadi hanya satu yang digunakan, yang dilepaskan oleh ovarium untuk dilepaskan ke rahim oleh ovarium, yaitu sel telur yang sudah melewati proses pembelahan meiosis 2 yang bersiap untuk dibuahi oleh sel sperma. Ya, hanya saja pada kondisi ini masih belum matang, ya, disebut dengan ootit. Nah, setelah itu mengalami proses diferensiasi pematangan, maka bersiap sudah menjadi sel telur yang sudah matang atau sel ovum. Nah, jadi tentu saja spermatogenesis berbeda dengan oogenesis. Kita sudah bisa lihat dari penjabaran ini bahwasanya pada oogenesis hanya menghasilkan satu sel telur yang bersifat haploid atau memiliki kromosom setengah dari kromosom induknya. Berbeda hal dengan spermatogenesis yang setiap selnya akan bisa digunakan oleh untuk membuahi sel telur. Jadi ini merupakan perbedaan dari spermatogenesis dan oogenesis dari jumlah sel yang sudah matang yang dihasilkan. Oke, itulah tadi pembahasan mengenai pembelahan sel. Tentu saja pembelahan sel ini akan memudahkan kita memahami bagaimana proses pembentukan sel sperma yang sudah matang dan proses pembentukan sel telur yang sudah matang. Oke adik-adik semuanya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.